Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, sampai di pembahasan ke-6, yaitu tentang sumpah dan nadar. Nah, dari pembahasan ini diharapkan kalian berhati-hati dengan sumpah selain Allah Ta'ala atau bernadar untuk selain Allah. Dan kalian diharapkan bisa menyimpulkan bahwa bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Dan kalian bisa berdalil atasnya. Yang keempat, kalian mengagungkan sumpah dan bernadar hanya untuk Allah. Dan kalian bisa membedakan antara sumpah yang dibolehkan dan yang dilarang ya atas Allah Ta'ala. Ya, pembahasan ke-6 ini ya ada 3 pelajaran ya. Ada sumpah, kemudian bersumpah atas Allah dan nadar. Nah, kita masuk di pelajaran yang ke-11 yaitu tentang sumpah. Apa itu sumpah? Sumpah itu artinya menegaskan sesuatu atau menegaskan suatu perkara dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Nah, pengagungan itu dengan menyebutkan salah satu dari huruf sumpah, yaitu ba, ta, atau wawu. Jadi misalnya, wallahi, demi Allah, ya, tallahi, ya, atau billahi. Itu semua adalah huruf-huruf sumpah. Nah, di dalam sumpah berarti apa? Ada pengagungan. Sehingga ini adalah ibadah. Karena pengagungan hanya milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Atau dengan nama atau sifat Allah Ta'ala. Ya, maka tidak boleh misalnya kita bersumpah misalnya demi langit dan bumi, demi Ka'bah, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Karena berarti apa? Dia mengagungkan selain Allah Ta'ala. Sedangkan pengagungan itu hanya milik Allah semata. Nah, kemudian kita punya kewajiban untuk mengagungkan sumpah dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita bersumpah dengan Allah atau dengan nama dan sifat Allah, kita wajib mengagungkan sumpah tersebut. Ya, maka di sini di antara bentuk pengagungannya adalah apa? Ya kita harus jujur, harus benar dalam sumpahnya. Man halifa billah falyusaddiq. Barang siapa falyasduq ya. Barang siapa bersumpah dengan Allah hendaknya dia jujur. Ya ini salah harokat ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wahfadhu aimanakum ya. Hendaknya kalian menjaga sumpah-sumpah kalian. Ya, karena bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian di antara penyimpangan yang terjadi dalam bersumpah dengan Allah Ta'ala. Ya, di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, sengaja berdusta. Jadi orang ya bersumpah dengan menyebut Allah tetapi sengaja dia berdusta. Ya, makanya termasuk dosa besar. Sebagaimana Rasul katakan al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Ya, dosa-dosa besar itu apa? Syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Kemudian yang kedua, banyak bersumpah. Ini juga penyimpangan. Ini bahasa kita ngobral sumpah. Sehingga akhirnya tidak ada pengagungan terhadap sumpah. Ya, maka Allah katakan, wala tuti kulla halafin mahin. Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Ya, dalam hadis diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang itu banyak sumpah. Dia menjadikan Allah itu sebagai modal dalam berjual beli. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, dia tidak menjual kecuali dengan sumpah. Sehingga ya jual belinya tidak ada barokahnya gitu. Dan yang ketiga adalah sumpah palsu. Ya seperti tadi yang sudah kita
sebutkan ya. Ya. Kemudian nanti di akhir zaman banyak orang yang bersumpah, padahal mereka tidak diminta untuk bersumpah ya. Seperti sebutkan dalam hadis di halaman 61 ya, hadis Salman, juga hadis Imran bin Husain. Nah, ya. Kemudian hukum orang yang tidak ridho terhadap sumpah dengan Allah. Jadi misalnya gini, ada orang bersumpah, demi Allah saya begini-begini. Nah, orang yang diberi sumpah itu tidak ridho, nggak menerima sumpah itu. Ya, maka di sini ada 3. Ya, pertama, jika yang bersumpah dikenal dengan kejujurannya, kita wajib untuk ridho. Ini tentunya untuk perkara yang kita tidak tahu secara pasti. Ya, jadi misalnya seseorang dituduh mencuri, kita nggak ngerti dia nyuri atau enggak, cuma dituduh. Maka kalau dia itu bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri, dan orang itu dikenal dengan kejujurannya, kita wajib untuk menerima. Jika kita tidak menerima sumpahnya, maka Allah berlepas diri. Ya, maka di sini Rasul katakan, wala tahlifu bi abaikum, jangan kamu bersumpah dengan nenek moyang kalian. Man halifa bila fal yusaddiq, barang siapa bersumpah adanya dia jujur. Man khulifa billah fal yardho, siapa yang diberi sumpah dengan Allah hendaknya dia ridho. Wa man lam yardho billah falaisa minallah, barang siapa yang tidak ridho dengan sumpah yang dilakukan dengan Allah, maka Allah berlepas diri. Ini sekali lagi untuk perkara yang kita tidak tahu secara pasti, dan orang yang bersumpah itu apa? Dikenal dengan kejujurannya. Tapi kalau misalnya ada seorang pencuri tertangkap, ya tertangkap tangan, dan dia sumpah, oh demi Allah saya nggak mencuri, ya ini nggak diterima, jelas kok ini nggak gitu. Kemudian yang ketiga, jika orangnya terkenal sebagai pendusta, maka tidak wajib membenarkan sumpahnya. Nah, ya, jadi karena disyaratkan dalam hadis apa? Orangnya harus jujur. Kalau orangnya dikenal pendusta, ya meskipun dia sumpah dengan nama Allah, kita tidak wajib untuk menerima. Selanjutnya di pembahasan terakhir ya, anak-anakku yang saya muliakan, ya hukum bersumpah dengan selain Allah. Ya, bersumpah dengan selain Allah itu adalah kesyirikan. Seperti misalnya demi langit dan bumi, demi Rasulullah, ya, sampai orang mengatakan demi cinta misalnya. Itu adalah bentuk kesyirikan. Kenapa syirik? Karena apa? Di dalam sumpah itu ada pengagungan. Sedangkan pengagungan itu hanya milik Allah Ta'ala. Maka Rasulullah katakan, man halifa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah berbuat syirik. Bersumpah dengan nenek moyangnya. Ya. Nah, maka ini nggak boleh. Nah, kemudian syirik yang terjadi dengan sumpah selain Allah itu ada 2. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, kalau pengagungannya kepada selain Allah yang dipakai untuk sumpah itu sampai pada tingkat pengagungan sama dengan kepada Allah, nah itu syirik besar. Ya, tetapi pada asalnya sumpah dengan selain Allah adalah syirik kecil. Maka nanti apakah syirik besar atau syirik kecil itu tergantung sejauh mana pengagungannya kepada selain Allah tersebut. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.